Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Saya akan membahas kelanjutan dari modul MATLAB ini. Maaf ya, udah lama banget nggak upload karena yang nonton dikit jadi kurang semangat lah ya. Saya juga menyadari sih kalau konten ini masih awal-awal ya, yang dibahas belum begitu penting gitu. Tapi mulai di video ini sangat penting ya. Ini tuh dasar dari pemrograman MATLAB, bahkan dasar dari pemrograman apapun, yaitu mengakses sebagian elemen array. Ya, kita tahu bahwa semua program itu tidak akan pernah lepas dari namanya array. Kunci dari memprogram itu. Nah, array dan nanti advance-nya ke matriks gitu. Jadi kita selalu akan berurusan dengan bagaimana cara mengakses elemen-elemen, bahkan nanti sampai ke memodifikasi elemen-elemen itu, baik itu menambah elemen maupun menghapus bagian elemen. Nah, kenapa ini penting? Karena ini kaitannya dengan konsep pemahaman perihal indexing. Maksudnya begini, saya jelaskan sambil praktek ini aja ya, gampangannya. Jadi ini di sini ada contoh kita membuat script D sama dengan 0 dengan interval 0,5 sampai nilai maksimumnya 3. Nah, ini kita bisa mengingat materi ini di video sebelumnya atau di materi yang di atasnya, cara membuat array ya, di sini kan sudah ada ya. Nah, di sini kita membuat array interval terlebih dahulu. Oke. Kita ikuti aja modul ini. Oke. D sama dengan 0, intervalnya 0,5, nilai maksimumnya 3. Oke. Bagaimana cara mengakses sebagian elemen array ya? Nah, kalau di MATLAB di command window itu kita di sini disediakan keterangan kolom 1 through 4, 1 sampai 4. Jadi ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima, kolom 6, kolom ketujuh gitu. Nah, kenapa dia menggunakan kolom? Kenapa kok dia nggak menggunakan elemen 1 through 4? Karena emang matriks ini MATLAB ini kan kepanjangannya matriks laboratori atau math laboratori, tapi basis dari hitung-hitungan dalam program MATLAB itu basisnya matriks. Jadi kalau array itu sama aja dengan matriks satu baris sekian kolom gitu ya. Di sini berarti D itu adalah matriks dengan ukuran 1 kali 7, nah gitu. Jadi array di dalam MATLAB itu ya sama aja dengan matriks dengan satu baris maupun dengan satu kolom gitu ya. Oke, kembali ke topik. Kita ingin mengakses sebagian elemen array. Di sini ada contoh D 2.24. Nah, apa maksudnya ini? Maksudnya adalah Y itu menjadi variabel baru yang nanti isinya adalah D dari elemen array kedua sampai elemen keempat. Jadi titik 2 di sini tuh kita bisa bahasakan dengan sampai gitu ya. Y sama dengan D 2 sampai 4. Nah, elemen kedua ini ya 1, 2, 0,5, 1, kemudian 1,5 kayak gini, mengakses array kayak gitu. Jadi dalam kurung ini kita tinggal mengisikan nomor elemennya. Nah, misalkan kita mau mengakses nomor elemen
kelima berarti kan 2. Ya udah, Y D ya, D dibuka kurung biasa ya, 5. Nah, nanti hasilnya 2. Gitu ya. Nah, atau kalau mau lompat-lompat juga bisa. Saya ulangi lagi. Ini. Nah, sorry. Nah, ini ya. Nah, misalkan kita mau 2, 4, 6. Itu juga bisa. D 2, 4, 6 dipisahkan dengan koma ya. Oh iya, harus begini, pakai kurung kotak. Nah, kalau langsung pakai kurung ini jadi error, index exceeds metric dimension. Kenapa yang ini error? Karena MATLAB ini kan basisnya matrik ya. Jadi kalau menggunakan format seperti ini, dia akan baca 2 ini sebagai baris, 4 itu kolomnya, dan 6 ini menjadi layer. Nah, karena D ini matrik 2 dimensi, cuman terdiri baris dan kolom, dan ini cuman terdiri 1 baris, bukan 2 baris, jadi dimensinya tidak terpenuhi, makanya jadi error. Tapi kalau seperti ini nggak error, kenapa? Karena kita mengakses elemen matrik D ini menggunakan array di dalamnya. Nah, kita tahu bahwa membuat array bisa menggunakan kurung kotak seperti ini, gitu ya. Mungkin sampai sini untuk beberapa orang yang belajar MATLAB cukup kebingungan, tapi harusnya tidak ada masalah ya, maksudnya harusnya sudah bisa dimengerti. Jadi intinya ibarat kata begini ya, saya punya A, itu sama dengan kurung kotak gini ya, 2, 4, 6. Nah, kan A ini kan menjadi matrik 2, 4, 6. Saya hapus saja ya. Saya tadi punya D, kemudian saya punya A. Nah, kita kalau misalkan menginput seperti ini, nah, maka hasilnya adalah D pada elemen sesuai dengan array-nya A. Jadi nanti kita akan mengakses D itu pada array kedua, array keempat, dan array keenam. Oke, sampai sini coba kalian pahami dulu. Kalau belum paham ya coba diulangi lagi videonya gitu kan, terus kalian coba pikir lagi gitu. Ya intinya simple sih seperti itu, gitu ya. Atau saya kasih contoh yang lain lagi supaya mudah dimengerti ya. Saya kasih contoh yang lain lagi supaya lebih mudah. Ini. Nah, sekarang misalkan saya mau mengakses 3 dan 7 gitu ya. Ini kan array ketiga dan ini array terakhir 7. Saya punya X sama dengan 3, 7. Nah, jadi kita bisa D dalam kurung X. Nah, dia akan mengakses ini 1 dan 3. Gitu ya. Nah, seperti itu. Saya harap tidak jadi masalah ini ya. Nah, itu cara mengakses sebagian elemen array. Yang penting kita mengisi dalam kurung itu berupa matrik ya, berupa array atau matrik yang sesuai dengan dimensinya tentunya, atau bisa dengan skalar ya, kayak gitu. Skalar tahu kan maksudnya cuma satu angka aja, itu namanya skalar. Oke, lanjut. Ini kalian harusnya menjadi ini tuh menjadi penting nanti hubungannya dengan kalau kalian urusannya dengan looping ya, indexing, itu sangat penting. Makanya
mengakses bagian elemen ini harus benar-benar difahami dulu sebelum uh, bi- me- sebelum belajar ke looping kayak for, while gitu, itu nanti menggunakan konsep ini gitu. Nah, terus ini ada hubungannya lagi dengan menambahkan elemen array. Nah, menambahkan elemen array itu bisa kita sisipkan di awal, di akhir gitu ya. Ini ada contoh X sama dengan 1 sampai 3. Nah, kalau misalkan kita membuat seperti ini, seperti yang di sini ya, itu hasilnya akan X 88. Maka nanti hasilnya akan 1, 2, 3 ini ya akan menggantikan X ini. Jadi hasilnya itu 1, 2, 3 baru nanti ada 8, 8, 8. Nah, kayak gini ya. Itu untuk menyisipkan atau menambahkan elemen ya, menambahkan elemen di belakang. Di belakang. Iya, di belakang. Kita menambahkan 88. Kita bisa juga menambah di depan. Misalkan kita kembalikan lagi aja, misalkan X-nya 1, 2, 3 lagi. Kemudian kita menambahkan di depan. Misalkan 4 ya. Terus X. Nah, jadinya gini. 4, 1, 2, 3. Nah, ini nanti akan sangat berguna saat kita mengupdate data gitu ya. Ya tergantung kebutuhan ya. Tapi intinya dari materi yang sebelumnya ini sampai yang ke sini menambahkan elemen itu kaitannya nanti dengan looping gitu ya. For, while. Itu nanti kita akan berurusan dengan itu gitu. Makanya konsep ini harus benar dimengerti. Itu menambah. Nah, kalau menghapus sebagian elemen, itu caranya dengan mengakses sebagian elemen ya, atau elemen tertentu itu kita sama dengankan kurung kotak kosong. Nah, itu contohnya begini, misalkan saya ingin menghapus 2, itu ada 2 cara ya. Sebagai backup saya bikin dulu B sama dengan X untuk backupnya ya. Nah, nanti yang kita modif yang X nya aja. Kita punya X ini ya, saya ingin menghapus angka 2. Kita bisa seperti ini, X sama dengan X nya kita buka kurung biasa gini. Terus kita menggunakan cara mengakses elemen seperti sebelumnya, mengakses elemen tadi itu. Jadi elemen pertama aja yang kita ambil 2, kemudian kita ambil elemen terakhir 4. Nah, hasilnya 4, 1, 3 gitu ya. Yang 2 jadi kehapus. Itu satu cara. Oh ya, sekalian tips deh. Kalau misalkan ujung dari ujung dari array itu kita bisa mengakses menggunakan n. Jadi contohnya gini, kita mau mengakses elemen terakhir dari X. Gimana caranya? Kita bisa gini, end ujung, nah 3 kayak gitu. Ini kita bisa mengkombinasikan dengan katakan misalkan gini, saya mau ngambil elemen pertama ya, elemen yang pertama, kemudian elemen yang kedua sampai terakhir, itu bisa gini. Nah, gitu. Atau 3 sampai terakhir. Nah, 1 ya kan. Saya ulangi lagi biar gak bingung, atau saya perpanjang aja, 1 sampai
6. Nih. Saya mau mengakses 2 kemudian 4, 5, 6. Caranya X kurung kotak elemen kedua, terus elemen keempat sampai terakhir. Nah ini 2, 4, 5, 6. Nah kayak gitu. Nah ini contoh menghapus beberapa elemen, yaitu dengan menyeleksi beberapa elemen yang kita inginkan. Bisa juga kita menghapus itu misalkan gini, saya ingin menghapus angka 1. Nah angka 1 ini kan berada di elemen yang kedua, ya kan, elemen array yang kedua. Cara menghapusnya bisa dengan seperti ini. X 1 sama dengan kurung elemen yang kedua sama dengan kurung kurawal kosong. Nah hasilnya elemen yang kedua itu kehapus ya, elemen yang kedua kan angka 1 ini, dia jadi kehapus. Nah cara ini bisa seperti mengakses elemen matrik tapi dia jadi menghapus gitu loh. Contoh lagi, misalkan saya kembalikan lagi gini, X kita akan menghapus ini elemen kedua sampai elemen ketiga. Itu bisa dengan 2, 3, mau pakai koma atau enggak sama aja ya. Nah, gini ya, itu menghapus elemen matrik. Nah, terus ada lagi memperbarui elemen array. Memperbarui elemen array ini mirip kayak menghapus, cuman kita mau ngupdate pakai angka apa gitu ya, atau mengupdate pakai elemen baru apa. Di situ ada contoh X sama dengan 55, 2, 8 gitu ya. Nah saya ingin mengubah elemen yang ketiga angka 8 ini menjadi 25. Caranya X yang ketiga, kalau di sini kan angka 3, kita bisa menggunakan juga N karena elemen ketiga ini adalah yang ujung kan, itu sama dengan 25. Dia akan berubah, yang tadinya 8 menjadi 25. Nah ini mengupdate data nih ya, mengupdate data atau mengubah data. Nah terus saya akan misalkan mengubah elemen pertama dengan elemen terakhir. Oh ya, kalau ada N apakah ada start ya, kita coba, ada nggak? Tidak ada ya. Nah, kalau mau start ya gini, 1 gitu, sesimpel itu, pakai 1 aja, nggak usah start gini, nggak ada ya. Kita coba lagi, saya ingin mengupdate yang pertama dengan yang kedua ini, misalkan X yang pertama dengan yang ujung itu sama dengan, saya coba yang ekstrim aja ya, ya kali ini kan tinggal ganti angkanya aja. Nah saya coba pakai sesuatu yang beda, katakan begini. Nah saya mengakses dulu, kemudian saya bagi dengan 5, tapi baginya pakai titik ya, karena saya ingin membagi elemen. Tapi nggak harus pakai titik sih, karena 5 nya kan skalar ya. Oke, langsung aja bagaimana hasilnya ya. Jadi elemen yang pertama dengan elemen yang terakhir dia akan diupdate dengan cara dia dibagi dengan 5. Nah seperti itu ya. Dari sini kita bisa tahu betapa pentingnya modifikasi matrik ini. Di bab 4 ini akan menjadi dasar kita membuat program yang jauh lebih rumit kayak gitu. Oke, semoga materi ini bisa dipahami. Kita akan melanjutkan materi berikutnya di video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton.
Bagi yang belum punya modulnya, silahkan download modulnya di link ada di deskripsi, tanpa iklan ya. Dan bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, kalian bisa memberikan donasi pada link Saweria yang sudah saya sertakan juga linknya di deskripsi. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.